Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan aliran positivisme. Perkenalkan, nama saya Omika Asmawada dengan NIM 2312030117. Di sini saya memiliki 3 subbab materi. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan aliran positivisme. Yang kedua, ciri-ciri filsafat pendidikan aliran positivisme. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan aliran positivisme. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pengertian filsafat pendidikan aliran positivisme. Positivisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu positivism atau positivus, yang berarti meletakkan. Peletak dasar pemikiran positivisme ialah Auguste Comte. Pemikiran Comte tentang positivisme ia tuangkan dalam karyanya dengan judul The Course of Positive Philosophy. Pemikiran Comte kemudian disebut dengan aliran filsafat positivisme, yang mana aliran ini disebut sebagai aliran yang menekankan aspek faktual pengetahuan. Aliran positivisme yang berkembang pada abad 19 ini juga diartikan dengan aliran filsafat yang meyakini bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, sehingga studi filosofis atau metafisik akan ditolak dalam aliran ini. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak spekulasi dari suatu filosofis atau metafisik. Dapat pula dikatakan, positivisme ialah aliran yang berpendirian bahwa filsafat itu hendaknya semata-mata mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif. Ciri filsafat pendidikan aliran positivisme yang pertama, objektif atau bebas nilai. Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Hanya melalui fakta-fakta yang teramati terukur, maka pengetahuan kita tersusun dan menjadi cermin dari realitas atau korespondensi. Yang kedua, fenomenalisme. Tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi tersebut. Substansi metafisis yang diandaikan berada di belakang gejala-gejala penampakan ditolak atau anti-metafisika. 3. Nominalisme. Bagi positivisme, hanya konsep mewakili realitas partikulariah yang nyata. Contoh, logam dipanaskan memuai. Konsep logam dalam pernyataan itu mengatasi semua bentuk partikular logam, besi, kuningan, timah, dan lain-lain. 4. Reduksionisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kelima, naturalisme. Tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural atau adi kodrati. Alam semesta memilih strukturnya sendiri dan mengasalkannya strukturnya sendiri. Keenam, mekanisme. Tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai a giant clockwork. Dengan filsafat pendidikan aliran positivisme. Yang pertama, terpuruknya nilai-nilai kemanusiaan karena manusia tereduksi dalam pengertian fisik. Yang kedua, akan banyak manusia yang tidak percaya kepada hal-hal yang bersifat gaib. Yang ketiga, manusia akan kehilangan makna seni atau keindahan. Yang keempat, tidak ditemukan pengetahuan yang valid karena cukup pada suatu yang tampak saja. Terbatasnya panca indera yang mengakibatkan terbatas pula objek yang menjadi kajian. Yang keenam, hukum 3 tahap yang dikembangkan oleh Comte menggambarkan bahwa tidak ada sisi kontinuitas bagi realitas perkembangan. Lebihan filsafat pendidikan aliran positivisme. Yang pertama, manusia akan mampu menjalankan realitas secara konkret. Yang kedua, manusia didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Artinya, manusia tidak hanya mampu mengumpulkan fakta, tetapi juga tahu apa yang terjadi di masa depan. Yang ketiga, mampu mendorong kemajuan di sektor sains dan teknologi. Dan yang terakhir, sangat dominan pada aspek rasional ilmiah sehingga pembuktiannya terhadap sesuatu sangatlah jelas. Kesimpulannya, filsafat pendidikan positivisme menekankan pada momen empiris dan metode ilmiah dalam pendidikan. Pengetahuan dianggap valid jika dapat diuji secara